Apa itu ins? Dan kenapa seringkali disandingkan dengan jin? 18 kali pasangan ini disebutkan dalam Al-Quran. Ya ma'syaral jinni wal ins, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Perhatikan kalimatnya. Ins setidaknya punya 3 makna utama. 1, sosok yang tampak terlihat, kelihatan. 2, sosok yang baik, penuh manfaat. 3, sosok yang halus dan lembut, ins. Jadi yang makhluk halus itu kita, bukan jin. Jin disandingkan dengan ins karena bersamaan dengan itu menjadi paradoks, lawan dari makna ins. Jadi kalau ins punya 3 arti, jin pun 3 arti. Manusia ins tampak, jin disebut jin karena tersembunyi. Makanya semua kata dalam bahasa Arab yang dimulai dengan jim dan nun semua tersembunyi. Janin, jim dengan nun. Kenapa disebut janin? Karena tersembunyi di dalam perut ibunda itu. Jannah, jim dengan nun. Kenapa disebut jannah? Karena surganya masih tersembunyi, belum nampak pada kita sekarang. Jelas? Nah, jin sebagai penutup bagian pertama ini, kenapa disebut dengan jin? Karena fitrah penciptaannya tersembunyi, tak nampak dalam pandangan kita sekarang. Makanya kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang kena masalah, sedang keluar dari fitrah. Apalagi manusia-manusia pencari-cari penampakan jin. Itu sedang penuh dengan persoalan, itu orang gak normal. Sebaliknya, jin tak tampak, manusia tampak, kelihatan. Ke kampus kelihatan, dosen muncul, di rumah kelihatan. Makanya kalau ada manusia yang senang sembunyi-sembunyi, itu artinya sama dengan bukan, sama dengan sedang keluar dari fitrahnya, sedang punya masalah itu. Ke masjid sembunyi-sembunyi, udah tahu ke rumah ada pintu depan lewat jendela. Buka WhatsApp istri, suami sembunyi-sembunyi, pasti punya masalah. Karena itulah semua hal terkait dengan misi ini diberikan isyarat-isyarat, bahkan lewat penamaan-penamaan dan diksi-diksi khusus yang mendukung dan menguatkan makna khalifah tadi. Termasuk penamaan pada pelaku atau subjek misi ini sendiri yang dinamakan dengan manusia. Di antara namanya kita tadi sampaikan disebut dengan ins, yang sering disandingkan dengan jin. 18 kali pasangan ini disebutkan dalam Al-Quran. Ya ma'syaral jinni wal ins, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ins bisa berarti sesuatu yang tampak terlihat, jin tersembunyi. Ins berarti juga pribadi yang lembut, halus. Jin kasar. Karena itu tidak ditemukan jin yang lembut, ya, jin yang ramah. Tidak ada orang kemasukan jin jadi baik gitu. Punten Ustaz, abi badai ngiringan ngaos, kemasukan jin, mustahil. Kalau tidak kata-katanya itu meracau, tindakannya pasti mengacau. Manusia terbalik, dia lembut, halus, baik, bermanfaat. Karena itu semua hal yang disebutkan dalam Al-Quran terkait fungsi tubuh manusia, semuanya selalu mengarahkan pada yang baik-baik dan mencegah dari yang tidak baik. Pernah menemukan orang pintar yang keblinger? Banyak. Bahkan dewan pakarnya Firaun, dewan pakar namanya Haman, itu kan intelektual keblinger. Dan intelektual paling keblinger pertama itu namanya iblis. Iblis itu pintar, Pak, Bu, strateginya banyak. Kita mau sholat aja, itu semuanya dipetakan dengan baik. Itu dari sejak mulai wudhu, dia punya pasukan namanya Walhan. Walhan itu tugasnya membuat orang ragu-ragu kalau habis wudhu. Udah selesai, kayaknya batal deh, kayaknya enggak deh, kayaknya enggak, jojong weh sholat, padahal bau udah kemana-mana. Walhan. Begitu mau takbir, beda lagi petugas yang kedua, namanya khinzib. Ada yang menyebut khanzab. Jadi begitu anda mulai takbir, Allahu Akbar, fayaqulu syaitanu, maka khanzab berkata, menanamkan di benak kita, uzkur kadza, uzkur kadza. Ini yang menjadikan anda kalau sebelum takbir bisa fokus. Begitu takbir, lisannya Allahu Akbar, tapi di kepalanya handphone hu Akbar, WhatsApp hu Akbar, Facebook hu Akbar. Itu
Setan rumah, dasim. Setan pasar, ada setan pasar. Jangan dikira Anda ke pasar nggak ada setan. Ada. Itu yang membuat Anda pulang ke rumah teringat barang-barang di pasar. Ada 9 jenis setan. Hati-hati, 9 jenis setan. Setan sholat ada. Setan menggoda orang sholat. Di Abu Daud nomor hadis 857 sampai dikatakan oleh Nabi, begitu antum mau takbir itu masih biasa. Tapi begitu Anda mengucapkan Allahu Akbar, setan ini akan bekerja. Pekerjaan pertamanya kata Nabi, uzkur kada, uzkur kada. Dia akan mengatakan kepada Anda, ingat ini ya, ingat itu ya. Makanya Anda begitu takbir, itu tadinya nggak biasa-biasa aja. Begitu takbir bisa mengingat sebuah yang tidak ingin diingat. Kunci mobil, ingat. WhatsApp belum dibalas, ingat. Pasang status belum, ingat. Kalau nggak percaya silahkan. Bahkan kata-kata saya ini pun antum akan ingat. Begitu sholat asar nanti takbir Allahu Akbar, ingat ya, kata Ustadz Adi, setan akan menggoda Anda sampai ingat yang lain. Itu setan itu. Setan ya. Hatta la yash'urul musalli kam raka'atan yusalli, sampai-sampai orang sholat ada yang nggak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Ada. Hadisnya begitu bilangnya. Setan masjid ada. Ada setan masjid, jangan dikira nggak ada. Yang digoda DKM masjid. Hati-hati itu. Setan wudu, ada setan wudu namanya walhan. Setan wudu itu walhan menggoda orang supaya ragu dengan wudunya. Jadi begitu antum selesai wudu, baru masuk pintu masjid sudah bingung, udah wudu belum ya? Wudu belum ya? Itu setan. Setan rumah namanya dasim, ada. Itu yang bikin antum selalu gelisah. Malam-malam pengen tahajud, begitu bangun, hati-hati ya, di luar mukanya jelek, rambutnya gondrong, wajahnya bajunya putih panjang. Begitu antum keluar, udah langsung. Ah, itu dasim. Ada rumusnya. Kalau pengen ngusir ada sederhana. Setiap masuk rumah kata Nabi ucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum. Mau ada orang nggak ada orang buka assalamualaikum. Begitu diucapkan assalamualaikum, setan berkata pada temannya, kita tidak punya tempat menetap di sini. Antum tidak baca, dia akan berkata pada kawannya, kita punya tempat menetap di sini. Ada orang nggak ada orang ucapkan assalamualaikum. Tidak dijawab normal, dijawab waalaikumsalam. Ah, itu masalah. Usir. Saya ajarkan dulu sama anak saya tuh. Sekarang dia sudah 5 tahun. Dulu waktu 2 tahun 3 tahun saya kasih tahu. Kakak masuk kamar ya. Kalau masuk kamar biasakan ucapkan salam, assalamualaikum. Ada setan namanya dasim. Kakak ucapkan assalamualaikum, dasimnya keluar. Dia langsung praktekin. Dia buka kamarnya. Assalamualaikum dasim. Kata dia. Anak-anak. Nah, nanti ada setan khusus nanti di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 119 yang menggoda manusia untuk merubah bentuk tubuhnya sampai merubah bentuk tubuh binatang. Ya, binatang kesayangan dirubah-rubah bentuknya sampai nanti orangnya sendiri merubah. Kemarin saya baru lihat liputan kisah nyata di Eropa sana ada perempuan bu merawat harimau, saking ngefansnya dengan harimau dia operasi plastik mukanya seperti harimau. Betul. Dia kasihin kumis ke sini. Dia kasihin taring ke sini. Ada betul sampai sedemikiannya. Hati-hati.